Oke. Nah, it's up to you, ya. You can choose either text 1 or text 2. Menurut Miss sih sama panjangnya ya, Ken? Oke. But that's okay. Nah, untuk semuanya, ya. Oke. Hai Michelle, baru join. Nah, kalau misalnya suatu saat kalian diberikan tugas untuk pidato, nah, ya, ini adalah rubrik penilaiannya. Nah, nih penilaiannya. Untuk tugas-tugas speaking, pasti gurunya akan memberikan rubrik penilaian seperti ini. Oh, oke, Afifa. You have lomba? What competition, Afifa? You can tell me on the chat box. What lomba? Competition. Alright. Ya, sambil kita akan practice reading. Okay, kan? Okay. Good morning to the principal lecturers. To the principal lecturers, Mr. or Mrs. Yeah, Mrs. and my lovely friends. I would like to speak about sports and games. Nah, kalau menurut Miss di sini, I would like to speak. Speech itu adalah kata benda ya, Ken, sebenarnya ya. I would like, nah contoh, jadi ini seharusnya I would like to give my speech. Nah, ini Miss ralat ya. Nah, karena speech itu adalah noun. Speech itu adalah kata benda. Jadi tidak boleh diikuti dengan to. Kecuali dia menambahkan give. I would like to give my speech about sports and games at this occasion. I am very thankful to my class lecturer to give me such a great opportunity to speak here. Nah, jangan speech ya, Ken. Ini seralat ya. To speak. Kamu ganti speak. Ya. Kan boleh sediakan orek-orek di sampingmu, boleh. Nah, ini jangan to speech ya, to speak. To speak here and believe in me. My lovely friends, both games and sports are very important for all of us because they keep us strong, healthy, and fit. It is the area which can give us a change from the same daily life. Everyone likes sports because it is the useful means of entertainment as well as way to physical activity. Both are character building in nature and gives huge level body energy and strength. The great audiences, if one has involved in the sports and games activity, he or she, ya jadi kalau ada tanda garis miring begini kamu katakan or, ya. He or she has good mental and physical. Miss repeat lagi ya, ini kadang-kadang suka sulit dibaca oleh anak-anak. Physical growth. Physical growth and development. It let us learn many necessary things in the life. It helps us in developing our personality, confidence level, and maintains physical and mental balance. Balance. Jangan dibaca balance, tapi balance. Yang ini adalah confidence level. Yang ini maintains physical. So, being interested in the sports and games activities make us learn about how to tackle, yeah, with the difficult situations in the life and keeps body relaxed and mind free of tension. It develops, perhatikan semuanya, jikalau ada huruf S di belakang ini, kamu harus mengucapkannya. Karena kalau misalnya kamu cuma mengucapkan it develop, itu nilai pronunciation-mu akan berkurang. Ya, jadi kamu harus mengucapkan apa yang ada di bacaan ini.
Ya, jikalau ada S harus diucapkan. It develops the habit of working in team by developing the sense of friendliness. I repeat, friendliness. Ya, among team members. It makes a person with the mental and physical. Nah, ini lagi, ini agak sulit nih guys. Toughness. Yang di tempat duduk masing-masing, meskipun di mute tidak apa-apa, kamu coba sendiri di tempat dudukmu ya. Toughness itu artinya ketangguhan, kekuatan ya. Toughness by shaping, ini the atau he ya, Ken? By shaping, ini misrasa the. Ini misrasa the, mungkin typo ya guru kamu ya. Nah, by shaping the, kita tulis aja ya, kamu juga boleh tambahkan kan di tempatmu ya. By shaping the body and mind and removing tiredness. Nah, ini tiredness, kelelahan. And lethargy. Apa ini lethargy? Ken, apakah kamu pernah mencari ini di kamus? Apa artinya lethargy? Boleh sambil cari ya, Ken. Nanti infokan ke Miss ya. Miss akan lanjut untuk memberi contoh membacanya ya. Oke, it improves blood circulation. Circulation all through. Ya, ini dibaca through. Ya, through the body. Thus, ini bukan dibaca thus ya, tapi thus improves the physical and mental well-being of the person. Nah, kalau titik, kamu berhenti sebentar, kurang lebih 2-3 detik. Lanjut lagi. The happy ladies and gentlemen, sports and games are activities which makes a person more capable with high-level efficiency. It removes the mental exhaustion. Exhaustion itu artinya kelelahan ya. Exhaustion and makes us capable to do any hard work. In the modern education system, the sports have been made an integral part of the education to make education interesting, tension-free, and enjoyable. Education is considered as incomplete without sports because education with sports activities draws more attention of the children towards study. Nah, jadi dikatakan pendidikan itu di sekolah kalau tidak ada pelajaran sports, tidak ada pelajaran olahraga, maka akan menjadi tidak baik untuk pertumbuhan anak-anak didik, untuk pertumbuhan siswa. Karena jikalau anak-anak muridnya melakukan kegiatan olahraga, maka akan membuat ya daya fokus atau perhatian atau daya tangkap siswa dalam belajar itu menjadi lebih baik begitu. Ya. Oke. Nah, ini dia ya, ikuti lagi di dalam hati masing-masing atau di tempat duduk masing-masing. Ini furthermore, ya. Sports activities. Nah, ini ada S-nya ya, jangan lupakan ini. Sports activities are very necessary for all, especially children and youth. Ini bacanya youth. Youth itu artinya generasi muda, anak-anak muda itu artinya youth. As it stimulates physical and mental growth. It improves memory level, concentration level, and learning capacity of the children. A small child can be a famous national or international level player if he or she practice sports from his or her childhood. Children should
participate. Participate in all the sports competition held in their schools and college. Ini college ya bacanya ya guys. College itu artinya kampus. College. To remove their hesitation and go ahead. Sports and games have nice career in the future for the good sportsman. It gives us opportunity to grow in the life and earn money, name, and and fame. Nowadays, sports facilities are being developed in almost all the schools and college, ini bacanya college, in both rural and urban areas, so the students having interest in the sports and games activities can get better path to go ahead. Oke, Ken, ini Miss rasa untuk closing, I think kalau memang memungkinkan, saya rasa lebih bagus Ken menggunakan closing yang selalu kita gunakan. Karena di sini menurut Miss, I think it's enough. Thank you for the chance. Kayaknya ini kurang gimana ya? Not really formal, ya. Ini kesannya tidak formal. Karena kalau pidato itu kan sifatnya formal, ya. Nah, jadi kamu bisa gunakan misalnya. Okay, I think that's all for my speech. Okay, I think that's all for my speech. Nah, thank you so much. Thank you so much for your kind attention. Lalu kamu sebutkan kalau memang pagi hari, good morning. Nah, itu sudah seperti itu. So everybody, untuk Marsha, Viva, Grace, Michelle, and Ken, jikalau nanti suatu saat di sekolah diberikan tugas speech, ya, jadi kalau kita pidato tidak usah dihafal, kamu bisa baca teksnya, ya. Tapi perhatikan Miss ya, meskipun mungkin layarnya kecil, ya. Nah, tapi ini Miss akan tutup sebentar. Ken, sudah ya? Closingnya ya, kamu boleh screenshot atau boleh dicatat, boleh, karena Miss akan stop share. Ya, oke. Nah, Miss beri contoh untuk semuanya. Jikalau suatu saat your teacher is going to give you speech, ya, pidato. Jadi misalnya kamu menggunakan teks. Kalau pidato itu biasanya kan kita menggunakan teks, jadi nggak mungkin dihafal. Nah, bedanya maksudnya segini, kalau presentasi kita menggunakan PowerPoint, lazimnya kita menggunakan PowerPoint. Ya, nah, tapi sebenarnya speech itu juga presentasi juga. Ya, oke, hanya saja when we give speech, we give our thought. Kita menyampaikan pemikiran kita tentang suatu hal. Misalnya isu tentang tadi ya, the importance sports in education. Nah, ini kalau Miss tadi bisa katakan dalam teks ini temanya mengenai apa? Temanya adalah mengenai pentingnya olahraga di bidang pendidikan. Ya, bahwa kalau di sekolah itu siswa wajib mendapatkan pelajaran olahraga. Karena apa? Karena akan membentuk karakter siswa, akan memberi kesehatan, dan kalau siswanya sehat, maka nanti dia akan belajar dengan baik, dengan konsentrasi yang baik. Nah, seperti itu. Nah, ya, ini kalau yang bisa Miss ambil dari main idea teks yang ada di teks 1 ini. Nah, oke. Katakan kalian membawa teks. Nah, seperti ini. Nah, tapi when you give your speech, mentang-mentang kamu bawa teks, jangan serta-merta kamu baca lalu kamu tidak lihat audiens. Ya. Nah,
Sekarang karena posisi kita duduk, ya, jadi nanti misalnya kalian akan memberikan speech dengan posisi berdiri, ya, badannya harus tegak karena body language ya. Tadi kan penilaiannya gesture, ya. Jadi kamu nggak boleh sambil goyang-goyang atau sambil yang cewek suka setiap saat kamu begini-begini, jangan. Ya, kamu berdiri dengan tegak, ya, menunjukkan kita posisi yang juga jangan kaku ya, relax aja ya. Oke, ini untuk semua ya, bukan berarti kalian tidak penting, ini penting. Disampaikan ini penting karena mostly for the high school students, the teacher will give you the speech for your lesson. Oke, katakan ini adalah teks. Nah, kamu usahakan jarak teks dengan matamu tuh jangan terlalu dekat. Ya, oke. Nah, kurang lebih 30 cm, 25 cm seperti itu. Nah, Miss sarankan ya, oke kan? Miss sarankan openingnya dihafal, jangan baca deh, karena itu kan opening. For example, good morning, my teacher and my friends. My name is Ken. My name is Riana. Today, I would like to give my speech. It is about sports, misalnya. Okay, without wasting no more time, let me begin. Baru kamu baca. In my opinion, sports is really important for the students at school because sesekali kamu baca, sesekali wajahmu melihat, ya, kamu boleh gunakan opening presentation-nya kita, boleh kan? Sesekali kamu membaca ke teks, sesekali kamu juga harus melihat ke audience. Nah, yang dibilang gunakan gesture itu ya seperti ini. Oke, why sport is needed in our education? Because bla 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 bla. Nah, kamu gunakan gesturmu seperti itu. Nah, jadi nggak boleh sepenuhnya kamu terpaku sama teks sehingga kamu mengabaikan audiensmu. Itu not correct. Itu akan nilainya akan kurang. Ya. Dan juga jangan juga selama berdiri kamu goyang-goyang. Nah, jangan, itu juga gestur yang tidak bagus. Nah, jadi gestur yang dikatakan bagus itu adalah pada saat misalnya and I agree, nah misalnya kamu setuju nih dengan pendapat yang ada di teks kamu ini, and I agree, sport is needed by the student because it can help students to increase the concentration level, increase their healthiness, and nah kalau kamu agree nyatakan dengan mimik wajah yang menyatakan bahwa I agree. Nah jangan misalnya gini. Kamu agree nih, teksnya itu menyatakan agree, tapi wajahmu itu ekspresi wajahmu, I agree. Atau mungkin I don't agree, I agree. Kamu wajahnya enggak, ya. Jadi I agree that education is needed in our education because it helps students to be healthy, to build the concentration level. Nah, seperti itu. Okay, so I think that's all about my speech. Thank you so much for your kind attention and good morning. Sudah, seperti itu aja. Nah, jadi nada bicara kamu juga harus diatur. Ya, maksudnya Miss harus diatur itu adalah apa? Nah, kita sudah sering latihan membaca ya. Nah, dalam membaca itu ini ada tanda-tanda baca yang harus kamu perhatikan. Pada saat titik itu kamu harus jeda sebentar, pause. 2 detik, 3 detik. Kalau ada koma, 1 detik. Nah, saat mengucapkan salam, good morning to my principals, Mrs. bla bla bla, and my lovely teachers. Nah, ini ada koma kan, sedikit kan? Ini ada koma kan? Tuh, ini koma harusnya. On this opportunity, I would like to give my speech about sports. Okay, without wasting no more time, let me begin. Nah, atau misalnya ini di sini, I'm very thankful to my class to give me such a great opportunity to speak here and believe in me. Nah, kemudian pada saat kamu menyatakan ini nih, the great audiences, ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia, para hadirin sekalian, nah seperti itu. Ya, kalau kamu menyapa hadirin, menyapa audiens itu jangan datar ya nadanya ya. The great audience, if one has involved in the sports games activities, he or she has good. Nah, jadi meskipun kamu membaca teksnya, tapi nada bicaranya itu tidak seperti kamu sedang membaca
kalau saya suruh reading, beda. Ya, jadi harus ada intonasinya. Nah, is it difficult for you guys? Nanti Miss akan coba ya, akan coba nih. Marsha, Afifa, Michelle, and Grace also can. Miss akan coba, akan minta ya, kalian boleh menggunakan opening yang sudah selalu kita gunakan, ya, tidak usah mesti di sini. Nah, jadi begini, untuk openingnya kita ganti dengan opening kita. Jadi nggak usah gunakan opening yang ini, nggak usah, ya. Tetapi kamu mulai pidato itu dari paragraf 1 until 2, udah itu aja. Miss hanya ingin melihat, do you get the point? Do you understand so far about the example I gave you? Nah, seperti itu. Sekarang Miss minta Marsha, Afifa, Michelle, Grace also can untuk mempelajari sendiri-sendiri di tempat duduk masing-masing yang paragraf 1 sama 2 saja. Nah, kamu coba baca sendiri dengan intonasimu, ya, perhatikan tanda bacanya, ya. Masih ada waktu 5 menit sebelum kita break, nanti akan Miss minta satu-satu ya. Nah, oke. Okay. Excuse me, I want to go to take some water. Okay, you can practice first. Paragraf 1, paragraf 2. Remember, opening closing-nya gunakan punyamu sendiri, ya. Okay. I close my sharing first because I need to give you a break for a moment. You can drink, ya.